warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Sayyidi wa maulai Hadratil Muhtaram Ar-Ra'isil Am Jama'atin Nahdlatul Ulama Kiai Haji Dr. Ma'ruf Amin Hafizahullah, Hadrati Wakil Rais Am Al-Mukarram Kiai Haji Miftahil Akhyar A'azzahullah, Hadrati Ru'asa Syuriyah, Hadratul Mustasyarin, Ketua MPR Republik Indonesia yang saya hormati, Ketua DPR RI, baru kali ini datang ke kantor PBNU tadi. Nanti akan saya kasih kartanu. Ketua DPD RI yang saya hormati, dan Bapak Panglima TNI Kiai Haji Jenderal Kanumaran Kurnianto, dan Bapak Kapolri juga Kiai Haji juga, Kiai Haji Jenderal Polisi Tito A'azzahullah, Menteri Sekretaris Negara Kiai Haji Profesor Dr. Pratikno, ini Kiai tenanan kalau ini Kiai tenanan gitu. Menteri PU, lah ini Gus nih, Bapak Gus Basuki yang saya hormati. Menteri KKP, ini Muslimat, pimpinan Muslimat NU, Ibu Doktor, baru jadi dokter, masih baru, Susi Pujiastuti. Menteri Sosial yang paling energik, paling gesit sosial, Ibu Khafifah Indra Parawangsa sekaligus Ketua Muslimat, dan Menteri Meristek Dikti Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Nasir. Menteri Tenaga Kerja, mana tadi? Oh ya, Gus Hanif. Oke, pekerja ilegal Cina ya. Pimpinan KPK yang hadir, Bapak Laude. Anggota pimpinan DPR RI, Bapak Fahri Hamzah. Oh ya, berdiri Pak. Juga pimpinan DPR RI, Bapak Arwani Toifur. Oh ya, Gus dari Lasem. Juga dari PRRI Ahmad Muzani dari Gerindra. Ketua Umum yang paling terkenal karena tetangga saya, Ketua Umum PKB. Ya, berdiri katanya, berdiri. Beberapa anggota DPR RI, dan yang mewakili Bu Megawati, yang mewakili Menko Polhukam. Bapak-bapak sekalian yang saya hormati, Nahdlatul Ulama merujuk pada penanggalan Masehi tahun ini berusia 91 tahun. Tapi jika merujuk penanggalan Hijriah, maka tahun ini NU sudah memasuki usia 94 tahun. Secara resmi peringatan Hari NU dirayakan pada tanggal 16 Rajab. Adapun malam ini kita berkumpul di sini sebagai bentuk ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus juga mengenang dan menapaktilasi perjuangan pendiri-pendiri Nahdlatul Ulama. Tema budaya sebagai infrastruktur penguatan paham keagamaan ini ciri khas Islam Nusantara. Islam yang membangun agama di atas infrastruktur budaya. Maka
budayanya akan lestari, langgeng, Islamnya akan kuat. Seperti saudara-saudara kita dari Bali juga melanggengkan budaya sehingga agama mereka Hindu, walaupun dikunjungi turis-turis yang berpakaian seenaknya itu, orang Bali tetap memegang budayanya, tidak terganggu, tidak terkontaminasi oleh para turis yang berkunjung ke Pulau Bali. Sebuah hadits mengatakan, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa saja yang dianggap baik oleh masyarakat Islam, maka sesungguhnya menurut Allah pun baik. Tidak mungkin umat Islam sepakat tentang kesalahan. Kalau umat Islam sudah sepakat, pasti hal yang baik. Ada dalam hadis seperti itu. Ada pula kaidah al-adah muhakkamah. Tradisi itu bisa menjadi sumber hukum. Al-adah muhakkamah. Ini kaidah fikih. Pijakan dari ayat Quran, firman Allah, khudil afwa wa'mur bil ma'ruf wa'arid 'anil jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Ini man kana amruhu ma'rufan falyakun bima'rufin. Barang siapa mengajak kebaikan, maka harus dengan cara yang baik pula. Tidak bisa ditolerir dengan alasan tujuannya baik, maka dengan cara mencaci maki, cara melecehkan bisa dibolehkan. Tidak. Kalau memang bertujuan baik, maka caranya harus baik pula. Budaya-budaya lokal bisa adopsi menjadi bagian dari hukum syariah, sepanjang budaya dan tradisi tersebut tidak bertentangan dengan nilai-nilai dasar ajaran Islam. Dengan kata lain, proses akulturasi budaya atau sinkretisme budaya dan agama sangat mungkin terjadi dalam ajaran Islam. Menurut pandangan Nahdlatul Ulama, tapi ikut silahkan, enggak apa-apa. Kalau enggak ikut 10.000 masih banyak masih. Konon katanya 91 juta. Ini rawahu LSI. Ada lagi riwayat lain, sanad lain 79 juta. Ya pokoknya semua banyak lah isinya lah. Contoh yang paling konkret dalam hal ini adalah proses tahlil atau selamatan. Orang Jawa sesajen, Kiai tahu ini apa sih? Sesajen Kiai untuk apa? Mengusir roh jahat, dedemit, perkayangan, tuyul, babi ngepet supaya lari lah. Ya kata kiainya supaya larinya cepat jauh, gak kembali lagi, potong kambing 1, masak beras 15 kilo. Nurut dia. Setelah jadi, siap, lapor pada kiainya. Kiai sudah siap 30 piring, 30 mangkok gulai. Taruh pojok mana Kiai? Bukan ditaruh di pojok, dimakan oleh tetangga, teman, saudara, terutama yang miskin, yang fakir. Tapi sebelum makan, berdoa dulu, minta pada Allah agar kamu selamat, anakmu selamat, istrimu selamat, hartamu selamat, kerjaanmu selamat, hidupmu selamat, matimu selamat. Maka namanya bukan sesajen, tapi alhamdulillah paham. Tradisi tahlilan adalah gabungan sekaligus ramuan kreatif antara budaya di satu pihak dan ajaran agama di pihak yang lain. Sebagai budaya, proses tahlil dari awal hingga akhir selama 7 hari, 40 hari, 100 hari, mendak itu apa? Haul merupakan infrastruktur yang berfungsi menguatkan sekaligus mengokohkan pelaksanaan syariat Islam. Jadi kami sengaja melestarikan budaya
dalam rangka infrastruktur yang di atasnya dibangun agama. Maka menurut pendapat saya, pendapat saya, ukhuwah watoniyah dulu, baru ukhuwah Islamiyah. Kalau kiai-kiai sepuh Islamiyah dulu. Mari kita kuatkan dulu persatuan bangsa kita. Baru di atasnya bangun masjid, pesantren, madrasah, majelis taklim, rumah sakit. Lah kalau tanah airnya, negaranya perang saudara, konflik, mana mungkin akan bangun? Mana mungkin malam-malam kumpul segini orang banyak di Afghanistan, bom meledak. Tapi aman, kalau di sini aman. Pak Kapolri jangan khawatir, tadi sudah disterilkan Pak Panglima. Dari pagar Nusa steril, insya Allah nggak ada bungkusan mencurigakan, nggak ada. Oh iya, maaf Pak Gubernur DKI, Pak siapa namanya? Pak, pokoknya dari Tulungagung lah, dari Tulungagung. Dan sekdanya juga Ketua PBNU wilayah DKI, Pak Dr. Saifullah. Sabar Pak Saifullah ya, sabar ya. Udah sekda saja lah, sabar. Dengan demikian, tahlil merupakan gabungan antara wisdom lokal dengan ajaran Islam yang kemudian telah menjadi ibadah ghairi mahdhah yang tidak bisa dipisahkan dari masyarakat Islam Indonesia. Itulah implementasi dari kaidah fikih al-'adah muhakkamah. Walhasil nggak kurang dalil, mau tanya apa aja bisa lah. Masyarakat Islam di Kabupaten Kudus, walaupun sudah masuk Islam, melihat, apalagi yang masih Hindu, melihat sapi disembelih sakit rasanya. Sapi itu hadratus syah, hadratul muhtaram kok bagi orang Hindu. Islam memerintahkan dijadi korban, dipotong, sakit rasanya. Oleh karena itu Sunan Kudus Ja'far Shadiq ibn Uthman al-Hamadani, itu datang dari Hamadan, melarang orang Kudus dan sekitarnya korban pakai sapi, diganti kerbau. Di Qurannya nggak ada kerbau itu. Onta, sapi, kambing, kerbau nggak ada. Itulah istihadnya Sunan Kudus. Sampai sekarang silakan ke Kudus, tidak ada soto sapi, pasti soto kerbau. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat, Pak Aher, saya hormati beberapa pimpinan partai politik. Sampai sekarang, baru sekarang sudah nggak ada menyinggung perasaan, tapi masih orang Kudus tidak berani korban dengan sapi. Luar biasa itu. Banyak contoh lain dari itu, meminjam istilah almarhum al-maghfurlah Gus Dur, keberhasilan pribumisasi Islam di bumi Nusantara ini, Sultan Agung sebagai Raja Tanah Jawa ketika menggabungkan kalender Hijriah ke dalam kalender Jawa adalah contoh kreasi yang berhasil memberi pemahaman culture Islam pada rakyat bawah di pedalaman. Luar biasa, kalau saya cerita, wah, satu semester nggak rampung. Orang Hindu, orang kecil, Sudra dan Varia tidak boleh mengatakan ingsun. Itu raja itu. Kalau orang kecil, sampean dalam, debu yang ada di kakimu saya ini. Islam datang, para kiai mengajarkan nawaitul wudu'a, niat sopo ingsun, usolli, niat sopo, sholat sopo ingsun. Masya Allah, orang Jawa seumur-umur baru bisa mengucapkan ingsun. Yang ras Sudra dan Varia. Maka orang Jawa berbondong-bondong masuk Islam, dipanggil santri. Santri itu budi pekertinya luhur, bersih, tepat janji, jujur. Santri dulu tapi. Kalau santri sekarang sudah keseringan bikin proposal. Kata orang Jawa, suro dirojoyo ning rat lebur dening pangastuti. Kejayaan orang Jawa kalah oleh doanya santri. Masya Allah, santri biyen. Santri saya ingin doanya drobos, mendoakan lupur lapindo, gagal terus. Istri gotanya nangis, besok tambah nemen. Lalu istri gotanya proposal. Contoh lain, meskipun Kesultanan Demak atau Keraton Mataram amat berperan dalam penyebar Islam,
tetapi tidak serta-merta langsung memberlakukan syariat Islam pada seluruh penduduknya yang muslim itu. Kenapa? Cara gradual, cara step by step, bitadrij, mengandaikan ajaran Islam lebih baik tumbuh sebagai bentuk kesadaran masyarakat daripada dipaksakan lewat peraturan-peraturan dari atas. Islam diterima sebagian besar penduduk tidak dengan menciptakan masyarakat Nusantara yang terbelah sebagaimana terbelahnya antara orang Hindu dengan Muslim di India. Nyaris tidak ada konflik, Islam tersebar dengan sejuk dan damai. Itu yang Islam dulu ya. Kalau Islam sekarang, Masya Allah, dakwanya pakai sweeping. Itu kerepotin Pak Tito itu. Apalagi menganggap Kapolda Metro Hansip, Masya Allah. Tarik-menarik secara kreatif antara proses akulturasi dan ortodoksi ini bukan tanpa mengalami pasang surut dan macam-macam tantangan. Ketika proses ortodoksi tengah berlangsung intensif yang dilakukan oleh para wali dan seluruh kesultanan di Nusantara, penjajah Portugis dan Belanda datang. Akibatnya, penyebaran ortodoksi Islam menghadapi pembatasan yang sangat luar biasa. Bentuk hambatan itu antara lain berupa penghancuran jaringan perdagangan dan dakwah antar pulau di setiap kesultanan Nusantara. Hambatan ini pada gilirannya mengurangi peran Islam sebagai kekuatan sosial, kultural, dan juga peran politik. Namun, para penyebar Islam tidak kehilangan cara yang kreatif ketika jaringan niaga dan dakwah maritim menghadapi jalan buntu. Pribumisasi Islam digantikan oleh para kiai pesantren yang umumnya bergelut dengan masyarakat tani di daerah pedalaman. Bapak Ibu sekalian, kalau kiai kampung NU semua, gak usah ada densus, saya jamin aman. Gak usah densus kalau kiai NU semua. Kiai kecil di kampung yang NU ya, kalau ngajari masyarakat, musolanya baunya anyir, tikannya robek, airnya kosong, kiainya sarungnya cap gajah duduk, bajunya koko sudah 3 minggu belum ganti, sorbannya jauh pulang umroh 2 tahun yang lalu belum dicuci, sendalnya lili, rokoknya jarum coklat, bawa tasnya bukan milik Beli, Prada, Ain, bukan, di pojok ada tulisannya Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Itu tasnya kiai Pak, kalau tasnya Pak Hanif, Prada, Aibnor, Beli. Contohnya Pak Hanif contohnya. Nah, begitu rupanya kiai kecil desa kalau nasihatin yang akur, yang rukun, jangan bertengkar. Kalau ada musibah, banjir atau longsor atau apalah, yang sabar, yang menerima, tetap optimis. Itu artinya kiai kampung kecil itu sedang membangun karakter bangsa, sedang membangun jati diri budaya bangsa. Bangsa Indonesia yang solid, akur, gotong royong, dan tabah, kuat, kokoh mentalnya. Itu kiai kecil yang membangun seperti itu. Kiainya ngerasa pora sedang berperan itu nggak tahu saya. Itu kan tafsirnya saya itu. Nah, kiainya nggak kerasa bahwa dia sedang bangun karakter. Kalau ada orang bertengkar dipanggil, ayo salaman, udah jangan diulang ya, saling maafkan. Kalau ada suami istri bertengkar, sini, kenapa? Istri saya galak, cerewet. Ya sudah, jadi gimana? Mau saya cerai? Jangan. Daripada cerai, lebih baik kawin lagi. Kata kiai, bukan kata saya, kata kiai. Dengan segala pasang surut dan berbagai tantangannya, Islam berbasis culture setempat itu kemudian bermetaforia menjelma menjadi bagian penting sebagai penyumbang paham keagamaan dan kebangsaan. Kita mengenal tadi Mars yang dinyanyikan tadi, Yahlal waton, yahlal waton, yahlal waton, hubbul waton minal iman, inhadu yahlal waton wala takun minal himan. Wahai saudaraku sebangsa tanah air. Ini yang
karya Kiai Wahab Hasbullah, tangan kanan Kiai Hashim. Orang kedua, Kiai Wahab Hasbullah orang kedua. Wahai saudaraku sebangsa tanah air, bangkit, jangan kalah, lawan itu penjajah, mencintai tanah air bagian dari iman. Indonesia kebanggaan kami semua. Waktu saya ceramah di Polda Jawa Timur, ada yang instruksi polisi, entah polisi bukan pokoknya. Kok nyanyi bahasa Arab? Katanya mencintai tanah air. Kok bahasa Arab, nggak bahasa Indonesia? Untung saya cerdas. Kalau nggak cerdas, bingung jawabnya itu. Nggak mikir, saya jawabnya nggak mikir. Langsung saya jawab, supaya Belanda tidak paham. Coba kalau bahasa Indonesia, tangkap oleh Belanda. Kalau bahasa Arab dikira Belanda, orang keselawatan itu. Taunya kullu man ya'tika yawman qamihan yalqa himama. Siapa yang akan mengancam tanah air kami pasti mati berdarah-darah. Luar biasa. Itu terjemahnya juga kurang pas itu. Apa tadi? Mati dalam duri gua harus kurang pas itu. Itu yalqa himama, mati berdarah-darah artinya. Yang sangat populer di kalangan masyarakat NU itu adalah indikasi kuat bahwa paham keagamaan yang berlatar belakang infrastruktur budaya telah nyata-nyata menjadi jembatan bersemayamnya paham kebangsaan. Tokoh-tokoh mulai dari H.S. Cokroaminoto, Bung Karno, Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisam Suri, ini kakeknya Mas Imin, Kiai Bisam Suri ini. Itu kakeknya ulama besar, tak cucunya. Enggak, betul. Serta banyak tokoh lain telah memberi arti dan makna yang dalam atas kontribusi mereka menjembatani antara paham keagamaan dan paham kebangsaan. Ini yang tidak ada di Timur Tengah. Di Timur Tengah, persoalan yang paling mendasar adalah belum menyatunya antara Islam dan kebangsaan. Ulama tidak ada yang nasionalis, nasionalis tidak ada yang ulama. Nasionalis, Hafidz Asad, Saddam Hussein, Tuais Ramadan, Jamal Nasir, Anwar Sadat, Muammar Gaddafi, bukan ulama. Yang ulama dan nasionalis, Said Qutb, Ahmad Qutb, Hasan Banna, Muhammad Ghazali, Said Sabiq, Hasan Turabi, Yusuf Qaradawi, Al-Hudaybi, Ashmawi, Zakir Muhandis, Ahmad Tilmisani, dan lain-lain. Tapi di Indonesia, Kiai Hasyim Asy'ari, ulama nasionalis, nasionalis ulama, luar biasa. Saking terkenalnya jargon Mbah Hasyim hubbul waton minal iman, mencintai tanah air bagian dari iman, banyak yang salah ketika sambutan. Nabi bersabda mencintai tanah air bagian, bukan Nabi, itu Kiai Hasyim Asy'ari SAG. Itu biar SAG, lulusan perguruan tinggi masuk sore, seminggu 2 kali, Jumat dan Sabtu, dosennya sering sakit, dia sering bolos, bayar 15 juta, di wisuda. Pas kan? Oleh Pak Nasir mau disikat yang perguruan tinggi. Keberhasilan ini tidak muncul di kawasan-kawasan muslim yang sebelumnya pernah mengalami masa kejayaan paham negara khilafah di masa lalunya, seperti negara-negara kawasan Arab pada umumnya. Di kawasan-kawasan itu, sistem negara khilafah yang utopis masih terus didambakan, masih terus dinyanyikan sampai sekarang di Timur Tengah. Di kawasan-kawasan itu, sistem negara khilafah masih terus didambakan, dicari legitimasinya, pembenarannya, bahkan terus dijajakan dan diimpor ke negeri lain, antara lain khususnya ke negeri Indonesia ini, yang disebarkan oleh HTI, Hizbut Tahrir Indonesia. Maka saya selalu ngomong sama Presiden sejak Pak SBY, bubarkan HTI. Paham negara khilafah seperti ini, serta paham ekstrim yang cenderung gampang menyalahkan dan mengkafirkan terhadap mereka yang tak sepaham dengannya, sangatlah berbahaya dan akan mengancam eksistensi paham keagamaan dan paham kebangsaan yang telah dibangun dengan susah payah, bahkan penuh dengan perjuangan darah oleh para founding fathers bangsa ini.
kesetiaan menjaga tradisi dan sekaligus terus berupaya mengembangkan penemuan-penemuan yang inovatif ini adalah prinsip yang dianut oleh Nahdlatul Ulama dengan prinsip al-muhafadhah 'alal qadimis shalih wal akhdhu bil jadidil aslah, menjaga tradisi dan mengembangkan inovasi. Hadirin saya hormati, Bapak Ibu sekalian, kita sekarang sudah menikmati hasil dari titik temu antara keagamaan dan kebangsaan, yaitu berupa kemerdekaan negara ini yang dilanjutkan dengan episode-episode pembangunan politik yang berliku-liku hingga kita rasakan sistem politik demokrasi seperti yang ada sekarang. Dari situlah saya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama bercita-cita kapan sistem politik demokrasi prosedural ini bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat, terutama rakyat kecil. Bisakah demokrasi prosedural ini mensejahterakan rakyat? Yang jawab Pak Fahri Hamzah yang politik-politik ini. Bukan saya nggak bisa jawab ini. Bisakah dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil? Bisakah demokrasi ini mensejahterakan rakyat, menghilangkan kesenjangan antara si kaya dan si miskin yang hingga sekarang masih indeks Gini rasio 0,41% dari produk domestik bruto. Kapan sistem politik demokrasi kita ini bisa mewujudkan ekonomi yang bukan saja tumbuh dan berkembang, namun juga yang lebih penting adalah pemerataan. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum. Allah telah menegaskan harta kekayaan jangan dimonopoli oleh orang-orang itu saja. Malah Rasulullah pernah bersabda 15 abad yang lalu, "Thalathun annasu fi syuraka al-ma'u wan naru wal kala." Rasulullah tahu nanti Indonesia akan seperti ini. Sudah diwanti-wanti 15 abad. 3 sumber alam tidak boleh dimonopoli, harus dinikmati seluruh rakyat Indonesia, yaitu al-ma'u air, wan naru energi, wal kala dan hutan. Ya Allah, seperti itu sudah tahu ya. Jadi Ibu Susi sudah benar sekali, dan bahkan menenggelamkan illegal logging kapal berapa ratus Bu? 300-an. 236 kapal penangkap ikan yang mencuri ikan dari luar negeri sudah ditenggelamkan oleh muslimat kita Ibu Susi Pujiastuti. Saya dukung. Jangan mengundurkan diri, jangan. Saya dengar mengundurkan, jangan. Ini kan, ini jimat itu, pokoknya termasuk yang langka ini. Kesejahteraan yang dihasilkan oleh sistem politik prosedural itu disebut sebagai demokrasi substansial. Mengapa demikian? Tidak lain karena aspirasi rakyat yang dikelola oleh para wakilnya di parlemen telah merubah jadi undang-undang dan peraturan yang memihak kepada rakyat, bukan memihak konglomerat. Bukan berarti NU anti konglomerat, tidak. Kita tidak anti konglomerat, bahkan bersyukur Indonesia banyak konglomerat. Tapi hadis mengatakan laisa minna man lam yuqir kabirona wa lam yarham saghirona. Bukan umatku, kata Nabi Muhammad, kalau konglomerat tidak sayang kepada pengusaha kecil, pengusaha menengah kecil, dan bukan umatku kalau pengusaha kecil, pengusaha menengah tidak hormat pada konglomerat. Itu yang paling tepat. Silakan konglomerat banyak, tapi pengusaha kelas menengah dan kelas kecil didongkrak, ditarik, sehingga banyaklah pengusaha-pengusaha kelas menengah. Selamat datang Ibu Mbak Yeni Abdul Wahid. Ini yang punya NU ini, kalau saya cuma sementara punya NU ini. Adalah Nahdlatul Ulama jauh sebelum Indonesia merdeka. Pada Muktamar 1936 di Banjarmasin menyatakan bahwa Indonesia negara Darussalam, bukan Darul Islam. Artinya nation state. Tahun 36 itu. Pakai sarung semua yang hadir itu, nggak ada pakai celana. Kalau pakai celana itu haram. Tapi yang paling penting bukan masalah haramnya. Pakai sarung itu demokratis, pragmatis, ekonomis,
ISIS semriwing. Makanya kalau kiai pakai sarung anaknya banyak, 8. Kalau pakai celana 2, 3. Mas Derofoto berapa Pak? Putranya berapa? 3 coba. Nah, soalnya pakai celana terus. Coba kalau malam sarung Pak, langsung 12 anaknya. Siang celana nggak apa-apa di DPR, tapi pulang di rumah sarung. Wah, praktis, gelis cepat mananya. Adalah Nahdlatul Ulama yang para pemimpinnya terlibat aktif membidani kemerdekaan Indonesia melalui BPUPKI dan PPKI pada tahun 1945. Ada Nahdlatul Ulama yang menyerukan resolusi jihad tanggal 20 Oktober 1945, kewajiban mengangkat senjata mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bahkan Brigjen Malabi di hari pertama mati, modar, mobilnya meledak, Malabi mati, ajudan mati, supir mati, yang masang bom, maaf Pak Gatot, bukan tentara, santri Tebuireng, namanya Harun. Sayang Harun tidak lari, bahkan ingin lihat kayak apa hasilnya, dikira mercon apa, Harun pun gugur. Dan ada santri juga naik ke atapnya Hotel Orient, sekarang Hotel Majapahit, Mas Utuh tuh, merobek-robek bendera Belanda, mengibarkan bendera merah putih. Santri Surabaya itu ditembaki dari sana sini, dari bawah, rupanya pakai akik anti tembak. Wah, selamat dia. Ada Nahdlatul Ulama yang berdiri terdepan melawan PKI pada tahun 1965 bersama TNI menyelamatkan Pancasila. Ada Nahdlatul Ulama di era Orde Baru menjadi ormas yang pertama kali menerima Pancasila sebagai asas tunggal. Ini ketika pertama kali Gus Dur jadi ketua umum PBNU tahun 84, NU menerima asas tunggal Pancasila dengan Ki Ahmad Siddiq Roisamnya. Ada Nahdlatul Ulama yang terlibat aktif melahirkan era reformasi. Reformasi dimulai dari Ciganjur. Gus Dur, Pak Amin Rais, Ibu Mega, Sri Sultan, orang 4. Di 7 poin yang diminta oleh resolusi Ciganjur. Saya duduk di bawahnya Gus Dur, di kakinya pakai sarung saya. Masih ada fotonya. Hentikan divisi ABRI, pilihan presiden, gubernur, bupati langsung, dibatasi 2 periode, pendidikan gratis, cabut siup. Wah, itu antara lain hasil poin-poin kesepakatan Ciganjur. Wah, Ciganjur lebih terkenal daripada Jagakarsa. Ciganjur, Washington tahu Ciganjur, Jagakarsa nggak akan tahu. Ada Nahdlatul Ulama yang menolak radikalisme agama dan sentimen SARA yang kini mengancam keutuhan NKRI. Ada Nahdlatul Ulama yang puluhan juta warganya istiqamah, konsisten membentengi Indonesia dari ekstremisme kiri maupun ekstremisme kanan. Ada Nahdlatul Ulama payung besar tegaknya toleransi beragama di Indonesia. Ada Nahdlatul Ulama yang genap berusia 91 tahun pada tanggal 31 Januari 2017 dan tidak pernah sekalipun melakukan makar terhadap Pancasila dan NKRI. Apalagi melakukan, niat saja nggak ada. Apalagi rapat gelap, nggak ada. Sudah. Rapatnya terang terus. Inilah Nahdlatul Ulama, inilah kita, inilah Islam Nusantara, warisan para wali 9. Kalau belum hafal namanya dihafal nanti malam. Ayo wali-wali dihafal. Potongannya nggak hafal, wartawan ini potongannya. Apalagi kirim Fatihah, apa namanya aja enggak. Inilah Nahdlatul Ulama, inilah Ihsanuddin Jamaah ala Indonesia, inilah Islam Nusantara, warisan Wali Songo sebagai guru besar dari para ulama pesantren, dan kita tindak lanjuti melalui organisasi Nahdlatul Ulama. Syukran wa dumtum fil khairi wal barakati wan najah wallahu bi'al thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.